hampir ribuan atau 1.000 triliun karena sudah berlangsung dari 2018 hingga 2023 proses ini bermain, proses ini terjadi. Dan ternyata mereka menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia yang tidak terdeteksi. Karena kalau terdeteksi langsung ditanya sama pajak, kok bisa banyak nih? Gitu. Orang-orang akhirnya berpikir bahwa sebenarnya Pertamax selama ini itu hanya Pertalite yang nggak ngantri. Hai korban ghosting, gimana? Sudah di PHP kah dengan pasangan kita dengan seluruh harapan-harapannya yang ternyata palsu? Dia bilang bahwa aku mencintaimu dan seluruh jiwa ragaku hanya untukmu. Tapi ternyata dia berpaling. Tunggu dulu, biar saya kaya dulu. Nanti setelah kaya, saya tinggalkan semua ucapan-ucapan yang menjadi harapan-harapan itu. Dan ternyata pemberian harapan palsu ini tidak hanya terjadi antara hubungan kekasih, tapi juga terjadi antara pejabat-pejabat kita dengan masyarakat kita. Masyarakat kita ini diberikan harapan palsu. Ada berbagai macam harapan-harapan palsu yang diberikan oleh pejabat-pejabat kita dan itu diterima. Kita tidak tahu gitu bahwa ternyata semua ini adalah kepalsuan-kepalsuan yang direncanakan. Kita melihat bagaimana kemudian keadaan kondisi negara kita terkait dengan korupsi yang semakin lama semakin terbongkar dan ternyata semakin banyak kekayaan alam kita yang memang hanya dikuasai dan dirasakan serta dinikmati oleh segelintir orang saja. Kalau kemarin ada berbagai macam isu suap menyuap ya di antara anggota-anggota DPD RI untuk kemudian penentuan ketua DPD RI, hari ini ada cerita-cerita lain. Tentang apa? Tentang minyak. Tentang minyak. Kita tahu bahwa negara kita termasuk salah satu negara terbesar produksi minyaknya. Termasuk gitu kan. Dan kita tahu bagaimana kemudian harga yang ada di Indonesia terkait dengan subsidi minyak ini itu lebih jauh tingginya daripada harga-harga yang ada di luar yang bahkan mereka tidak punya kekayaan sumber daya tentang minyak. Kok bisa gitu kan, kita jadi penasaran. Dan ternyata hari ini Kejaksaan Agung membongkar satu korupsi yang terjadi di korupsi migas PT Pertamina. Kita akhirnya melihat bagaimana kemudian Kejaksaan Agung memang begitu agung karena korupsi yang kemudian dibongkar bukan korupsi yang nilainya di bawah 1 miliar. Kalau KPK meskipun di bawah 1 miliar tetap diburu dan menjadi paling keren. Kalau Kejagung enggak, langsung ngomong bahwa ternyata korupsi ini ratusan triliun. Dan dari berbagai macam kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa ini lucu rasa-rasanya kejadian dan alur cerita dari bagaimana kemudian korupsi migas di PT Pertamina ini terjadi. Pertama, jadi kita tahu bersama bahwa di pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018 ini kan sebenarnya diwajibkan agar kemudian pasokan minyak bumi dari dalam negeri ini nih menjadi prioritas daripada kita harus impor. Jadi pasokan minyak buminya harus dari dalam negeri nih daripada kita harus impor gitu. Tapi ternyata terjadi persekongkolan di dalam melalui tahap pertama agar apa? Agar kemudian produksi dalam negeri terkait dengan kilang minyak ini harus ditekan produksinya dan tidak terlalu banyak. Kalau tidak terlalu banyak dan kebutuhan masyarakat ini banyak, maka akhirnya salah satu solusinya adalah apa? Impor. Karena kita butuh tambahan. Gimana ini? Berbagai macam kebutuhan masyarakat tidak bisa dipenuhi. Maka kita harus melaksanakan satu strategi yang namanya impor. Untuk apa? Kepentingan bangsa dan negara agar masyarakatnya bisa terlayani. Tapi ternyata ini memang sudah direncanakan. Jadi agar kemudian produksi ini ditekan sehingga tidak terlalu banyak, maka kita akan diberikan kekuatan untuk melaksanakan yang namanya impor. Kita diperbolehkan untuk kemudian melengkapi berbagai macam kekurangan-kekurangan dari pasokan minyak bumi dari Indonesia itu sendiri. Maka solusinya adalah impor gitu kan. Terjadi kong kali kong.
agar kemudian berbagai macam pasokan-pasokan ini ditolak, entah nilai ekonomisnya tidak sesuai, atau berbagai macam hal-hal lain yang kemudian ini nggak pas ini untuk kemudian dijadikan bahan bakar minyak, nggak bisa gitu, untuk dijadikan BBM nggak bisa, ditolaklah itu. Karena masuk kepada tahapan impor, maka dilakukanlah yang namanya pemilihan tender. Jadi kan kita harus tender nih, siapa yang kemudian akan memasuk untuk tambahan kilang minyak kita supaya berbagai macam kebutuhan masyarakat Indonesia ini bisa terpenuhi terkait dengan bahan bakar minyaknya. Kemudian imporlah ini barang karena kurang gitu kan. Dan ternyata BUMN ini, badan usaha milik negara ini, bersepakat dengan perusahaan swasta, dan di sana juga terjadi kong kali kong. Agar apa? Agar kemudian harganya tinggi. Karena kan ada pengadaan barang ya, yaitu pengadaan barang tentang minyak bumi ini. Diadakanlah itu, diimporlah itu, barangnya dinaikkan harganya gitu kan. Kemudian dari pihak negara Indonesia itu menyetujui itu semua karena memang sudah disetting dan diatur. Wah, karena ini sudah terjadi dan akhirnya disepakati kong kali kongnya agar kemudian deal gitu kan. Ya, karena di sana nanti juga terjadi pembagian keuntungan. Oke lah, kamu saya kasih tender tentang untuk kemudian memenuhi kebutuhan minyak bumi di Indonesia, tapi bagaimana kemudian pembagian hasilnya? Kira-kira begitulah percakapannya. Setelah akhirnya disahkan sebagai tender, kesepakatan terjadi, maka hal ini harus dikirimkanlah kepada Indonesia. Dan kita sudah melihat bagaimana kemudian akal-akalan pertama untuk kemudian menekan produksi minyak bumi di Indonesia agar supaya bisa impor. Setelah impor harganya dimahalkan, ini masih belum cukup gitu, masih ditambah lagi dengan pengirimannya yang mahal. Jadi pengirimannya ini yang seharusnya harganya itu 100.000 misalnya, ini diangkat lagi lebih tinggi lagi menjadi 115.000. Di markup, dilebih tinggikan harga pengirimannya sekitar 13-15%. Ini kan ngelama nih gitu. Sudah kong kali kong untuk kemudian mengadakan impor, impornya tendernya juga dipilih agar terjadi pembagian hasil, pengirimannya juga masih ditambahkan. Maka ketika akhirnya minyak bumi ini masuk ke Indonesia dan diolah untuk menjadi bahan bakar minyak, maka secara otomatis ketika disebarkan kepada masyarakat harganya kan mahal. Sudah kita belinya mahal, pengirimannya mahal, tentunya nanti ketika dijual juga lebih mahal. Makanya kemudian ada yang namanya subsidi negara, subsidi pemerintahan yang dilakukan untuk bahan bakar minyak sehingga terjadi penekanan yang harga aslinya misalnya 16.000 per liter gitu kan, karena disubsidi oleh negara 6.000 maka jadinya 10.000 per liter. Dan ini semua akhirnya mengakibatkan berbagai macam subsidi-subsidi negara terbuang percuma untuk kepentingan pejabat-pejabat yang sudah bersekongkol tadi itu. Jadi ini agak lain memang pejabat-pejabat ini, karena di satu sisi mereka sudah bersekongkol untuk kemudian melaksanakan impor tendernya juga sudah ditentukan, pengirimannya dinaikkan, sehingga mereka akhirnya juga mendapatkan berbagai macam subsidi-subsidi dari negara. Maka negara ini membuang uang percuma hanya untuk kepada mereka-mereka ini. Sederhananya negara mengeluarkan uang ya untuk kebutuhan mereka, bukan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena akhirnya yang merasakan dan menikmati semua ratusan triliun itu ya mereka. Dan parahnya lagi ternyata barang yang kemudian hadir ke Indonesia gitu kan, setelah ini harga naik dan harga mahal semuanya tinggi gitu. Harga yang masuk, bahan yang masuk, barang yang masuk, ini nih sebenarnya barangnya itu adalah ayam geprek pinggir jalan. Tapi dikasih kepada kekasih kita dan kita mengatakan bahwa ini adalah KFC. Yang ternyata yang di markup itu bukan cuma harga atau ongkos pengiriman, tapi juga tingkatan kualitasnya. Yang awalnya ayam geprek pinggir jalan jadi naik level tingkat KFC, tingkat restoran gitu kan. Ini kan menjadi salah satu persoalan juga, di mana kekasih kita yang akhirnya nanti menerima itu ya berarti kan diberikan harapan palsu, diberikan pernyataan-pernyataan palsu bahwa sebenarnya bukan inilah fakta dan keadaannya. Sama dengan PT Pertamina ini yang akhirnya mereka sebenarnya membeli
kualitas RON 90, ternyata kalau di Indonesia menjadi kualitas 92. Jadi RON 90 itu dijual jadi RON 92. Jadi orang-orang akhirnya berpikir bahwa sebenarnya Pertamax selama ini itu hanya Pertalite yang nggak ngantri. Jadi 2000 lebihnya itu atau ketinggian harga daripada Pertalite pada umumnya itu hanya untuk biaya supaya tidak ngantri di pom bensin. Ini kan agak lain gitu kan. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian kejadian-kejadian yang selama ini terjadi beberapa bulan terakhir pada tahun 2024, di mana ada berbagai macam mobil-mobil yang sampai turun mesin, sepeda-sepeda yang sampai rusak gitu kan, meminta pertanggungjawaban. Ini kenapa kita baru ngisi Pertamax kok tiba-tiba ternyata mesin-mesinnya malah rusak semua gitu. Sedangkan selama ini baik-baik saja. Ini kan sebenarnya sebagai salah satu umpan agar kemudian korupsi migas di PT Pertamina tentang bagaimana kemudian ini dikelola secara baik, korupsinya dilakukan secara masif, itu dapat dibongkar. Dan hari ini semuanya telah terbongkar dan semuanya sudah terjadi. Jadi sebenarnya dari berbagai macam proses kejadian, alur-alur yang sudah disampaikan tadi, negara ini setidaknya bisa mengalami berbagai macam kerugian hampir 1000 triliun. Bayangkan, negara ini rugi 1000 triliun. Hanya gara-gara satu hal, apa? Korupsi migas di PT Pertamina. Masih satu nih gitu. Gimana kalau ada hal-hal lain yang mekanismenya sama gitu. Karena saya yakin hal-hal begini ini tidak hanya terjadi di PT Migas. Jadi kalau selama ini ada impor beras misalnya, sama nih, poinnya sama, kejadiannya mirip pasti, alurnya juga pasti sama. Dan kita melihat sebenarnya dari 1000 triliun ini, seandainya dibayarkan hutang yang selama ini telah dibuat oleh Jokowi, Jokowi kan punya hutang 6000 triliun di masa pemerintahannya. Ya untunglah kita bisa menurunkan hutangnya jadi 5000. Ya minimal bisa bayar hutang gitu kan. Karena dari berbagai macam hal ini bisa terjadi gitu, penurunan hutang itu. Dan ini terjadi kenapa bisa akhirnya totalnya hampir ribuan atau 1000 triliun, karena sudah berlangsung dari 2018 hingga 2023 proses ini bermain, proses ini terjadi. Dan ternyata mereka menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia yang tidak terdeteksi. Karena kalau terdeteksi langsung ditanya sama pajak, kok bisa banyak nih gitu. Jadi sebenarnya sumbangan pajak kita yang selama ini diberikan, ya kan, sebagai salah satu pusat terbanyak memasok anggaran untuk APBN kan dari pajak terbanyak kan. Lah, ini sebenarnya alokasi terbanyaknya ya untuk apa? Untuk dikorupsi. Bukan untuk kesejahteraan dan meningkatkan berbagai macam kesejahteraan masyarakat, bukan gitu, tapi untuk dikorupsi oleh siapa? Pejabat-pejabatnya. Jadi kita kan akhirnya bertanya-tanya dan kecewa gitu ya, kenapa apa-apa yang kemudian kita percayai untuk kemudian dikelola dengan baik dan dikembalikan lagi kepada kita, ternyata malah dikorupsi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Wah, ini kan seandainya kita bisa marah mungkin saja kan, sudahlah masyarakat bisa bayar pajak, terserah pemerintah lah mau gimana gitu kan, kita stop bayar pajak lah, terserah pemerintah lah mau gimana, mau mengembangkan sumber daya alam kita, mau mengelola sumber daya alam kita supaya penghasilannya bisa tambah banyak gitu kan. Ya mungkin bisa saja gitu, tapi masyarakat kita lagi-lagi terlalu baik gitu. Bahkan yang dihitung hanyalah tentang kerugian negara. Kita tidak pernah menghitung bagaimana kemudian kerugian masyarakat kita selama ini, yang kemudian mereka juga bayar pajak, mereka juga ditipu oleh kelebihan-kelebihan bayar akibat RON 90 yang menjadi 92, akibat Pertamax yang bersembunyi di balik kata Pertamax, akibat Pertalite yang bersembunyi di balik kata Pertamax. Kan dan masyarakat nggak pernah menghitung itu gitu. Masyarakat tidak pernah menghitung kerugiannya sebenarnya berapa. Ya mobil rusak ditanggung sendiri gitu kan. Karena nggak ada BPJS mobil, nggak ada. Kalau ada BPJS mobil mungkin bisa diajukan lah gitu kan, sehingga negara juga bertanggung jawab gitu. Tapi pada akhirnya yang bertanggung jawab ya tetap rakyat, yang menderita ya tetap rakyat, yang rugi ya tetap rakyat, yang dibohongi ya tetap rakyat. Dan pemerintah mengungkap ini semua pada akhirnya hanya akan menjadi sandiwara atau akan ada ketegasan-ketegasan, dan kemudian proses-proses di masa depan itu berhenti dan selesai.
Karena kalau ini tidak di stop dan ini terus melahirkan generasi-generasi baru di dalam organisasi itu, maka polanya akan terus sama, perjalanannya juga akan terus sama, tergantung siapa yang hari ini akan menjadi korban, siapa yang hari ini akan menjadi tumbal. Sehingga negara seolah-olah hadir menuntaskan berbagai macam persoalan korupsi di dalam birokrasi. Tapi pada intinya sebenarnya hanyalah pengalihan-pengalihan, hanyalah pembagian-pembagian bahwa sekarang biar kamu saja, sekarang biar kamu saja. Nah, hal-hal seperti ini nih tidak boleh terjadi dan rasa-rasanya memang tidak terjadi di negara kita. Dan kalau akhir-akhir ini ada berbagai macam pernyataan-pernyataan bahwa kita kecewa ya pasti gitu kan. Tapi apapun itu kita terus berharap bahwa negara ini akan terus maju, negara ini akan terus baik-baik saja, negara ini harus melihat masa depannya dengan baik oleh kepemimpinan-kepemimpinan yang baik. Jadi jangan sampailah kejadian-kejadian ini terus berulang. Dan kejadian-kejadian ini juga pasti ada di lingkaran-lingkaran tentang bahan-bahan lain, tentang barang-barang lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bisa minyak, bisa gas, bisa beras, banyaklah yang selama ini bisa impor gitu kan. Padahal subsidi, ya padahal apa namanya pasokan di negara kita ini sebenarnya cukup gitu. Nah, kalau kita bertanya kenapa yang terjadi bahan-bahan bakar minyak yang terjadi di luar negeri atau bensin-bensin lah istilahnya yang paling kita familiar gitu kan, di luar negeri itu murah gitu, bahkan mereka itu tidak punya produksi minyaknya sendiri gitu, tapi kok bisa murah gitu, sedangkan yang mensubsidi itu kita gitu. Ya ini permainannya, ini yang akhirnya membuat subsidi atau membuat bahan bakar minyak di Indonesia jadi mahal ya ini gitu. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun, ini sudah terjadi berpuluhan-puluhan tahun. Maka sampai kapan kemudian ini akan terus terjadi? Kalau hari ini tidak di-stop, hari ini generasinya diputus, maka biarkan generasi masa depan memperbaiki ini semua dan tidak memberikan alur-alur yang sama. Jadi kalau sudah ketahuan alurnya, bereskan. Sehingga di masa depan tidak ada lagi permainan-permainan demikian. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.